Kalau kata banyak orang, life begin at 50 katanya. Hidup dimulai di umur 50 tahun. Jadi kira-kira saya sepakat dengan Bang Yani tadi. Meskipun badai menghadang Bang, insya Allah ada hikmah di belakang itu. Saya menemani beliau semenjak DPR RI, satu tahun terakhir setelah di DPR RI. Dan di DPR RI kalah, di Bupati Lotim juga belum sempat menjabat. Yang dapat hikmah lebih banyak mungkin saya, karena umur 26 tahun dengan karir yang begitu panjang, saya mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan di tempat lainnya. Alhamdulillah ya, saya bisa belajar. Yang kedua, juga hadir guru beliau. Jadi kemarin saya antar buku, sekaligus saya dikasih buku juga. Jadi saya dikasih buku, Prof juga telah menerbitkan buku tentang lintas batas judulnya. Dan Fahri, perlu Anda tahu, saya baca biografi Pak SJP sama Prof Mansur itu ketika saya SMA. Dan itu saya baca buku dari kakak saya yang terbitkan. Jadi kakak saya terbitkan 33 tokoh inspirasional alumni UNRAM. Pak SJP dan Profesor Mansur itu ada di saat. Kemudian yang saya hormati Bang Sir, senior saya di pers, dan Dr. Yul, Ibu Yanti, dan rekan-rekan. Insya Allah Tebar Senyum ini adalah salah satu ladang perkhidmatan yang kami luncurkan atau yang beliau gagas. Salah satu hal yang beliau ulangi dari kata relevan tadi itu, Fahri, adalah kata konglomerasi pemberdayaan. Saya terus terang, meskipun saya juga nggak kutu buku banget ya, saya juga baru pertama kali dengar kata konglomerasi pemberdayaan itu ketika rapat bersama beliau. Jadi sekali-kali kita jadi konglomerat itu bersama-sama, kira-kira begitu. Jadi konglomerasi pemberdayaan itu bersama-sama berdaya. Makanya Tebar Senyum ini tagline-nya adalah Spread kindness and empowering communities. Jadi izinkan kami untuk melaunching Tebar Senyum ini ya. Tebar kebaikan, wujudkan kemandirian, spread kindness and empower communities. Fokusnya ada dua. Yang pertama tentang pendidikan, semacam bridge of happiness kira-kira begitu. Karena kami juga meyakini bahwa tidak hanya banyak sekali orang-orang yang tidak seberuntung kita. Mungkin tadi Irwan menyampaikan saya dari kampung yang jauh di Bima, dari Doro kalau nggak salah namanya. Saya suka sekali menyebut nama desanya itu, nama Doro. Dari Doro itu apa namanya, bambu ya. Itu gunung, jadi gunung bambu. Jadi saya suka sekali sebut namanya. Kemudian mungkin banyak kisah yang membuat kita merasa terenyuh, dan insya Allah Tebar Senyum ini ada fokus utamanya ada dua. Yang pertama pendidikan, menjadi jembatan kebaikan untuk orang-orang yang tidak seberuntung kita. Jadi kita setelah mendata, membuat profiling untuk anak-anak dari pelosok-pelosok NTB, baru sejauh ini baru Lombok Timur yang sudah kita profiling, dengan latar belakang yang entah itu dia yatim piatu, kemudian punya permasalahan sosial yang ingin melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu melalui lembaga ini kita tebarkan senyum kita berkomitmen agar perkhidmatan kita sebenarnya adalah untuk mengajak atau untuk membawa anak-anak yang tadi itu bisa berpendidikan. Yang kedua adalah empowerment communities atau memberdayakan ekonomi. Jadi memang salah satu hal yang harus kita renungi sama-sama adalah sebuah hadis dari Nabi SAW yang mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan. Cuman kadang-kadang perdagangan ini harus berasal dari manajemen, baik itu manajemen tentang pemasarannya, manajemen tentang
produknya. Kalau bahasa Ibu Kadis mungkin adalah hilirisasi. Oleh karena itu di bidang ekonomi kita akan membuat atau ingin memberdayakan, ingin mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM hingga menjadi berdaya. Nah, cuman kami meyakini bahwasanya kami